Jadi sekarang saya bisa jelasin Bagja itu orang Cimahi kan. Cimahi. Tidak percaya saya liatin KTP. Siap. Naturalisasi lah kurang lebih. Ya orang Cimahi tapi jadi dewan di KBB kurang gitu. Jadi saya harus teruskan ya. Bukan kenapa dari KBB ke Cimahi, enggak. Aslinya saya orang Cimahi memang. Pemuda di Cimahi itu udah sangat luar biasa lah kan gitu. Sehingga kita stop untuk menjadi komoditas politik. Ya, politik kan nggak boleh mudah ketebak. Kalau mudah ketebak bukan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kang, hari ini kita kedatangan Kang Bagja Setiawan ya Kang ya. Kang Bagja Setiawan yang memang hari ini mulai kenceng kayaknya Kang di Cimahi kedengarannya ini nama Bagja Setiawan itu kan Cimahi Bagja kan. Nah, jadi udah mulai kenceng. Dan tentunya selamat datang Kang di kegiatan anak muda tanpa backingan. Siap. Nah, jadi sedikit bercerita Kang, kenapa ini kegiatan Karang Taruna Kelurahan Cibabar kita membuat unit teknis lah. Tentu namanya anak muda tanpa backingan karena secara filosofis kita tidak punya siapa-siapa selain Allah Subhanahu wa taala lah. Jadi kurang lebih ya mungkin Kang Bagja jadi backingan kita ya teman-teman ya. Mungkin begitu Kang. Kang izin ingin ada beberapa lah tentunya yang ingin kita diskusikan dengan Akang. Tentunya yang pertama, Akang sebagai anggota DPRD KBB ya, Komisi 4 yang ingin kita diskusikan kenapa Kang dari KBB tiba-tiba ada di Cimahi. Nah, ini tuh agak berisik lah di antar senior kan itu. Nah, coba Kang jelaskan kenapa Kang bisa ada di Cimahi gitu. Begitu Kang. Iya. Sebetulnya saya asli Cimahi. Asli Cimahi. Iya, dan KTP saya juga masih KTP Cimahi. Jadi latar belakang saya ke KBB ini kan panjang sebenarnya ceritanya. Iya. Sebelum ke KBB saya ke Kabupaten Bandung dulu. Ada penugasan struktural lah. Iya. Jadi ketua DPC waktu itu ada pemekaran Kecamatan Banjaran jadi Kecamatan Cangkuang. Jadi ada kualifikasi tertentu di PKS, kemudian saya dari PKS ya. Untuk jabatan struktural itu ada kualifikasi keanggotaan berdasarkan ADART. Nah, kebetulan di sana belum ada anggota partai yang qualified jadi ketua DPC. Kebetulan saya punya rumah, nyicil rumah di sana. Betul-betul anak muda tanpa backingan. Dia pernah nyicil rumah, itu pun jatah orang tua ya, karena orang tua dua-duanya guru. Jadi ada tabungan perumahan. Sekarang lagi booming di Tapera. Sebetulnya sudah sejak lama kalau teman-teman guru itu ada itu. Namanya BP Tarum kalau dulu. Nah, karena itu kemudian saya jadi ketua DPC sampai melahirkan kader baru yang qualified untuk jadi ketua DPC. Nah, setelah itu ditugaskan lagi ke Gunung Halu karena kampung halaman saya kan di sana. Asal orang tua saya dari sana. Nah, di saat yang bersamaan ada kontestasi pemilu, pileg, saya dicalonkan karena anak muda baru datang dari kota kan itu ya kalau di kampung. Ya dicalonkan, alhamdulillah terpilih. 3 periode sampai sekarang. Jadi kalau main bola mah saya pemain naturalisasi lah. Ya orang Cimahi tapi jadi dewan di KBB kurang gitu. Jadi saya harus teruskan ya. Bukan kenapa dari KBB ke Cimahi, enggak. Aslinya saya orang Cimahi memang. Tapi ternyata ada penugasan di KBB kebetulan jadi anggota dewan 30. Tapi sudah selesai sampai tanggal 26 Agustus nanti. Gitu. Nah, ini ada 2 yang kita garis bawahi kan. Kebetulan kan ada yang komen ketika kita update di Facebooknya. Wah, ini pemain naturalisasi. Jadi seirama kan narasi nama. Betul, naturalisasi. Tapi dalam konteks pemain naturalisasi KBB dari Cimahi kan begitu, bukan dari KBB. Cimahi dari KBB, kebalik. Nah, begitu. Jadi betul-betul pemain naturalisasi tidak asli nama orang Cimahi berarti gitu kan. Jadi itu salah Cimahi Bagja kan. Amin. Nah, pertama itu, yang kedua kita berarti sama-sama anak guru kan. Yang mudah-mudahan nepa kan. Jadi anggota dewan. Nah, itu Kang. Terus gini Kang. Tadi kita sudah bahas kenapa Akang ada di Cimahi lah begitu. Betul. Karena memang kita sempat beberapa kali ngopi Kang. Jadi
banyak orang-orang yang menanyakan lah ke saya, entah itu dari tataran senior, entah itu dalam tataran seangkatan gitu. Cil, ieu bagja teh saha gitu. Karena kebetulan saya juga banyak berproses di KBB lah gitu. Siap. Jadi sekarang saya bisa jelasin bagja itu orang Cimahi kan. Tidak percaya saya liatin KTP. Siap. percaya Kang. Siap. Nah, terus apa Kang visi misi Akang ketika kita lihat banyak baliho Akang lah, salah satu yang terbanyak mungkin Kang di Cimahi. Oh gitu? Iya, kalau kita menilai apa sih yang visi misi Akang ketika kita baca di baliho calon wali kota Cimahi katanya teman-teman. Nah, apa sih Kang visi misi Akang untuk memimpin Cimahi ketika Akang terpilih ke depan lah begitu? Oh iya. Ya, sederhana aja sih, sesuai dengan di baligo ya, Cimahi Bagja atau Bagjakeun Cimahi lah. Kurang lebih begitu. Bagja itu kan dua kata ya. Jadi selain Bagja itu artinya bahagia kan. Jadi sebahagia namanya insya Allah. Jadi Bagja itu kan bahagia dan sejahtera sebetulnya Bagja itu. Jadi bagaimana ke depan seluruh masyarakat Cimahi, seluruh stakeholder yang ada itu bisa bahagia dan lebih sejahtera, sederhana aja begitu. Nah, indeks kebahagiaan seperti apa kan indikatornya banyak ya. Ya, betul. Gitu. Jadi bagaimana kemudian dengan pembangunan infrastruktur hari ini yang sudah sangat luar biasa di Cimahi, masyarakat berbahagia. Bagaimana dengan program-program pendidikannya, kesehatannya dan yang lain-lain lah yang reguler dilaksanakan oleh pemerintah daerah, mereka indeks kebahagiaannya meningkat dan tentu saja kesejahteraannya meningkat. Ini kan panjang kalau mau diceritakan. Betul. Tapi sederhana hanya dua lah. Bagaimana ke depan kalau kemudian Allah menghendaki, Allah mengizinkan saya memimpin Cimahi, masyarakat Cimahi ke depan lebih bahagia dan lebih sejahtera, begitu. Nah, ini Kang yang sangat menarik bagi kita lah di Cibabar karena mungkin hampir tiap hari kita diskusi Kang. Betul. Pemuda lah, lebih ke diskusi pemuda di Cibabar. Kita berdiskusi soal Cimahi teh kota leutik gitu. Alit lah gitu. Kota alit tapi mayoritasnya anak muda, angkatan produktif. Tapi yang menjadi miris adalah ketika angka penganggurannya secara persentase tertinggi di Jawa Barat gitu. Oke. Nah, makanya saya sangat sepakat ketika hari ini Cimahi dengan Pak PJ menggomborkan sebagai smart city, itu akan sangat sia-sia ketika tidak ditompang oleh smart people. Betul. Nah, makanya Kang, kita titip tolong difokuskan di dalam pengembangan sumber daya manusia karena tentunya kota yang besar itu harus ditompang dengan orang-orang yang besar. Betul. Begitu Kang. Nah, ini kita sedikit membahas agak ke partai politik nih Kang. Boleh. Kemarin sempat gempar lah masuk ke kawan-kawan ya, bahwa PKS masuk ke dalam koalisi lah gitu ya. Insya Allah mungkin besok mau deklar. Nah, baru tadi malam masuk lagi surat baru katanya PKS mengundurkan diri dari koalisi ini. Nah, gimana menurut Kang ini Kang? Tidak begitu ceritanya. Jadi kan politik ini masih dinamis ya. Sampai pendaftaran 27 Agustus itu kan masih banyak waktu. Jadi PKS dengan positioning hari ini satu-satunya partai yang bisa mencalonkan sendiri, sebetulnya kan tidak cek Sunda nama tong gurung gusuh, ya kan? Tenang aja gitu. Kalau kemudian partai-partai yang lain ingin menggalang koalisi sejak awal karena mereka punya persoalan belum genap tiket untuk mencalonkan diri pilkada. Jadi al istijalu minasyaiton, gitu kan? Ketergesa-gesaan itu pekerjaannya setan. Jadi jangan juga kemudian. Tapi kadang jangan di framing nyebut setan ya. Iya, siap. Bahaya ini, bahaya. Siap. Artinya nyantai aja gitu. Nah, komunikasi politik kan sudah terbangun nih. Tidak hanya dengan koalisi besar ini, ya. Dengan teman-teman Nasdem, teman-teman Demokrat, P3 dan Golkar. Begitupun dengan PDIP, PKB, Gerindra. Kita juga membangun komunikasi intens. Artinya kita wait and see dulu nih seperti apa konstelasinya yang terjadi hari ini. Karena kalau boleh dibocorkan ya, boleh dibocorkan nih. Jadi teman-teman koalisi besar minta deklarasi. Ya. Teman-teman PDI juga minta deklarasi. Teman-teman Gerindra juga minta deklarasi. Masa mau tiga-tiganya kita hadir? Kan jadi tidak etis. Kesannya seperti melacurkan diri kan. Kesini ikut, kesana ikut, yang lain juga ikut. Padahal sebetulnya PKS sudah cukup kursi untuk maju sendiri. Walaupun tidak akan maju sendiri, tetap harus berkoalisi, berkolaborasi dengan yang lain kan.
Karena persoalan Cimahi tidak bisa diselesaikan hanya oleh PKS, tapi oleh seluruhnya gitu. Jadi targetnya yang membangun koalisi besar lah, membangun. Betul. Betul kan? Iya. Kenapa harus terburu-buru? Kalem, nyantai aja. Santai ya Kang ya. Iya. Jadi ini tuh sempat kenceng Kang. Karena kan ada lah hit biasa kan aya anak muda anu sok kopi di warung Betul. wah iya PKS jeung ieu berarti hasilnya ieu jeung ieu nah mudah-mudahan jadi ketika PKS keluar koalisi kemarin kita dapat surat itu ya, tadi malam kita ngobrol wah ini mah udah kayaknya akan semakin dinamis lagi lah begitu kalau hasil dari obrolan kawan-kawan tadi malam. Tapi mudah-mudahan Kang tetap landai ya. Politik kan nggak boleh mudah ketebak. Kalau mudah ketebak bukan politik kan? Iya kan? Ya benar. Kan wacananya misalkan ada di sebelah sini ada Dik Jaya, ya, Dik Bagja, ya, saya Ayah, ya, atau Sagala Ayah. Sagala Ayah. Di sebelah sini ada tapi ini punten ya ada bandit katanya Bagja and Adit. Ya, tapi jadi bandit malah bandit. Iya. Kan banyak. Iya, betul. Terus nanti ada juga misalkan Cimahi Ababil sebelah sana Abagja dan Milau misalkan. Sudah banyak ini teh. Iya. Nah, kan tinggal milih aja nanti mana yang lebih kompetitif, yang peluang menangnya lebih tinggi. Ya, betul. Gitu kan. Nah, jadi tapi kan kalau berbicara berpasangan ini, kita berbicara. Betul. Pasti kan Kang Bajayu juga punya hitungan lah begitu ya. Betul. Dan harapan lah. Betul. Kira-kira Kang Bagja maunya sama siapa? Waduh. Ya? Agak ditembak sedikit. Ya gini. Pertama dengan orang yang memang punya kapasitas, kredibilitas dan integritas. Itu utama lah. Karena hari ini kan Cimahi juga punya trauma ya. Kepala daerahnya beberapa kali terkena kasus hukum. Ini kriteria yang terpenting yang diberikan partai ke saya, cari pasangan yang memenuhi kriteria itu, kan gitu ya. Betul. Jadi punya kapasitas, punya kredibilitas, punya integritas. Nah yang terakhir nih mah itu isi tasnya itu yang terakhir. Iya betul. Jangan kemudian isi tas ini menjadi dominan gara-gara si ini mah punya uang 15 miliar katanya gitu ya. Si ininya punya uang sekian miliar terus gampang olok tidak gitu. Pastikan dulu yang bersangkutan punya yang 4 tadi gitu. Kalau itu sudah clear, nah baru nanti ada hitung-hitungan matematik kan, menang atau enggak nih dengan beliau dan lain sebagainya. Baru nanti ada detail hitungannya seperti apa. Jadi nggak boleh saya menyebut si A si B. Nggak boleh. Siap. Soalnya tadi kemarin kita juga podcast dengan kader PKS lah. Oh gitu. Tapi beliau sudah berani menyebutkan nama lah, nama lah. Offset. Siap. Ya kemarin kita diskusi lah sama beliau, bahkan ya beliau ya mungkin sedikit menyebutkan nama lah begitu. Setelah menyebutkan ciri-ciri, menyebutkan nama begitu. Berarti sudah terbangun chemistry itu. Iya, betul. Mungkin ya. Saya dekat dengan semua ya. Catatannya. Saya dengan Kang Dik dekat ya. Saya dengan Kang Adit juga dekat. Jadi ada irisan gitu. Saya dengan Kang Didik karena sama-sama birokrat lah ya. Saya politisi, beliau birokrat. Sudah sejak lama saya kenal beliau. Dengan Kang Adit karena beliau juga konsultan dan lain sebagainya, pernah mengelola BUMD. Saya juga pernah menjadi bagian dari itu. Dengan Kang Bilal sama-sama main futsal. Dulu dia ketua Afkabnya Cimahi. Afkot kalau Cimahi, saya ketua Afkab di KBB. Jadi dekat. Jadi praktis saya dengan semua juga dekat. Terbangun chemistry dengan semua. Tapi tentunya dikembalikan ke partai mungkin ya Kang ya. Ya partai dan saya nanti pada akhirnya juga partai meminta masukan-masukan kan ke saya kira-kira chemistry-nya dengan siapa dan lain sebagainya. Setelah kemudian ada hitung-hitungan ilmiah lah ini bakal menang dengan ini. Begitu kan. Siap. Nah begini Kang Bagja, ini karena kita anak muda tanpa backingan lah, kita jadi agak sedikit lebih menggeser ke konteks kepemudaan lah. Karena Komisi 4 di KBB juga kalau nggak salah mitranya Dinas Kepemudaan ya Kang ya? Kepemudaan, Dinsos yang ada Karang Tarunanya juga. Saya juga wakil ketua MPKT seumur hidup. Seumur hidup. Siap. Nah, ini Kang ada menarik bagi kita.
ketika kemarin kita mengadakan simposium nih kan, simposium selatan lah, bahwa salah satu konklusi dari simposium itu adalah potensi sumber daya manusia konteks dalam hal ini adalah pemuda di Cimahi itu udah sangat luar biasa lah kan, gitu. Sehingga kita stop untuk menjadi komoditas politik, sehingga kita ingin ada masuk ke dalam proses political will dari setiap kebijakan dalam konteks kepemudaan lah tentunya. Betul. Karena mungkin hari ini kan hal-hal demikian, ruang-ruang diskusi political will yang dilakukan dengan anak muda ada, tetapi mungkin tidak banyak. Karena semuanya mungkin tidak merasakan hal itu.